Pernah kepikiran nggak sih soal rahasia di balik semua teknologi canggih yang kita pakai setiap hari? Ternyata ada sebuah sistem tak terlihat yang bikin dunia modern kita ini bisa berjalan. Mulai dari ponsel di genggaman kita sampai pesawat terbang di angkasa, semuanya diatur oleh prinsip yang sama. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, kita kan cuma atur timer atau setel suhu. Terus tiba-tiba kayak ada sihir, alat-alat kita tahu persis kapan harus berhenti. Nah, ini bukan sulap, tapi ini adalah hasil rekayasa yang super cerdas. Dan inilah dia jawabannya, sistem kontrol. Ini dia pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar, sebuah konsep fundamental yang jadi dasar dari hampir semua teknologi yang kita nikmati. Jadi, apa sih sebenarnya sistem kontrol itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak otaknya sebuah mesin. Tujuannya simple, terima perintah, proses, dan kasih hasil yang kita mau. Entah itu roti yang pas matangnya atau ruangan yang sejuknya pas. Oke, ternyata ada dua cara utama buat ngebangun sistem kontrol ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, namanya sistem lingkar terbuka. Intinya tuh gini, sistem lingkar terbuka itu nggak pernah ngecek hasil kerjanya. Dia cuma terima perintah, terus jalanin perintah itu. Titik. Nggak ada tuh yang namanya cek ulang atau penyesuaian di tengah jalan. Makanya analogi yang paling pas buat ini tuh pendekatan atur dan lupakan. Kamu kasih perintah di awal, dan sistemnya bakal jalan sesuai programnya, bodo amat sama apa yang sebenarnya terjadi di akhir. Pemanggang roti itu contoh paling klasiknya. Kita atur timernya kan? Nah, itu inputnya. Pemanggangnya bakal manasin roti sesuai waktu yang kita atur. Nggak peduli rotinya udah gosong atau malah masih pucet. Dia kan nggak tahu kondisi rotinya gimana. Dia cuma tahu waktu. Sama persis kayak lampu lalu lintas yang ganti warna berdasarkan timer, bukan berdasarkan seberapa macet jalanan. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Karena sistem ini buta sama hasil akhirnya, dia jadi nggak bisa beradaptasi. Bayangin deh kalau tegangan listrik di rumah lagi nggak stabil, roti panggang kamu bisa jadi gagal total. Makanya sistem ini kurang akurat dan nggak bisa diandelin buat tugas-tugas yang butuh presisi tinggi. Tapi tenang aja, para insinyur pastinya punya solusi yang jauh lebih pintar. Yuk, kita lanjut dan lihat evolusinya menjadi sistem lingkar tertutup. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan banget. Sistem yang ini nggak cuma nerima perintah, tapi dia juga mengukur hasilnya. Dia secara aktif ngecek outputnya, ngebandingin sama target yang kita mau, dan terus-menerus bikin penyesuaian biar hasilnya pas. Dan bahan rahasia yang bikin sistem ini jadi game changer adalah umpan balik, atau yang sering kita sebut feedback. Feedback ini adalah informasi tentang hasil yang dikirim balik ke si pengontrol. Inilah yang ngasih kecerdasan ke sistem buat mengoreksi dirinya sendiri. Coba deh bayangin setrika listrik otomatis. Kita atur suhu yang kita mau kan, itu inputnya. Nah, di dalamnya ada termostat yang terus-terusan ngukur suhu aslinya. Kalau kepanasan, elemen pemanasnya otomatis mati. Kalau kedinginan, nyala lagi. Nah, itu dia feedback lagi bekerja. Keuntungannya, wah jelas gede banget. Sistem kayak gini jauh lebih akurat karena bisa menyesuaikan diri sama kondisi apapun. Dia bisa mengatasi gangguan dan tetap ngasih hasil yang konsisten. Inilah fondasi dari semua otomatisasi canggih yang kita kenal sekarang. Oke, biar lebih jelas lagi gimana kalau kita adu aja keduanya, side by side, biar kelihatan kenapa feedback itu juaranya. Pas kita bandingin langsung, bedanya mencolok banget. Coba deh fokus ke baris umpan balik, kecerdasan sama akurasi. Jelas banget kan, sistem lingkar tertutup menang telak di sini. Iya sih, dia lebih rumit dan mahal, tapi kemampuannya buat jadi cerdas dan akurat itu yang bikin harganya sepadan. Keuntungan sistem lingkar terbuka ya cuma karena dia simple dan murah. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Umpan balik itu yang mengubah mesin dari cuma sekedar robot buta yang nurut perintah, jadi sistem yang bisa berpikir dan beradaptasi. Nah, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Konsep ini tuh nggak cuma buat alat-alat di rumah loh. Prinsip sistem kontrol ini ada di mana-mana, beneran. Dan ide ini ada di mana-mana. Mulai dari sistem autopilot di pesawat, proses-proses rumit di pabrik kimia, sampai model-model ekonomi. Bahkan tubuh kita sendiri juga pakai. Sistem pencernaan kita itu contoh sempurna dari sistem kontrol lingkar tertutup yang non-stop memantau dan menyesuaikan diri biar bisa kerja efisien. Keren banget kan? Jadi, lain kali Anda pakai perangkat apapun, coba ingat deh sama otak tak terlihat yang kerja di dalamnya. Ide simple soal mengukur hasil buat memperbaiki tindakan, yaitu feedback, itu bukan cuma prinsip rekayasa.
itu adalah fondasi dari kecerdasan, adaptasi, dan kemajuan itu sendiri. Kira-kira apalagi ya yang diatur sama loop umpan balik tak terlihat di sekitar kita?